Ini mobil atau ruang keluarga ya? Mending nonton reviewnya aja dulu. Judulnya sih ini mobil keluarga ya. Tapi gak mau ketinggalan sama GTR ya kayaknya. Jadi tampilannya dibikin sporty. Sama font tulisannya juga nih, dibikin lebih oriental. Mungkin arah desain Nissan tuh juga kayak gini ya. Ada hal unik lagi dari mobil ini. Sudah rahasia umum semua reviewer otomotif lah. Itu yang di kaca belakang pilar C itu sengaja hitamnya itu dibikin nyambung sampai kaca belakang tadi. Grillnya sendiri dibikin sporty banget gitu. Emang sekontras, cuman mungkin dia lebih nyasar ke keluarga yang bermobilitas tinggi alias keluarga super aktif. Beruntung mobil ini punya 4 sensor parkir di depan. Cuma ada yang jangan nih sama sok-sok serat karbon nih. Ini pas diketuk punya kopong. Cobain denger nih. Tampilan belakang sih flawless overall. Saya suka. Ini sistem radio yang saya suka nih. Tampilan mobil ini jadi lebih ringkas. Tone velgnya sendiri emang kekinian banget. Cuman desainnya itu kayak mungkin kurang nyambung sama kesan sportinya. Saya suka nih jarak dari ban ke rumah rodanya itu. Cocok untuk kondisi Indonesia sekarang. Nah biar space-nya cukup. Sama dia juga punya all-round parking kamera. Kalau gini nih, nggak perlu ribet sama tutup tangki putaran itu loh. Kalian cukup masukin corong dispenser untuk isi bensin. Sedikit sih yang merhatiin ginian. Kalau mufflernya itu lebih masuk lagi, lebih estetis mungkin. Jadi kalau lihat gagang pintu itu juga kelihatannya estetis. Ini cukup nyaman pas digenggam. Kita mulai dari bangku baris 2 dulu ya, soalnya ini mobil kan passenger oriented. Ketimbang punya Voxy sih ini agak repot ya pemakaiannya. Ada 3 knob terpisah nih untuk fungsi masing-masing. Ada maju mundur, reclining, sama geser kanan kiri. Terus motif joknya itu keren juga ya. Bahan businya sendiri saya pencet itu keras, namanya juga mobil baru. Entah joknya kulit asli atau semi kulit, saya sentuh pun rasanya nyaman juga. Ini nih perlakuan agung buat pemilik mobil. Toh dia sering duduk di belakang. Ini dia interior mode piknik. Kalian bisa selonjoran di sini. Gue selalu sama banyak mobil modern. Udah perhatian betul sama fitur ISOFIX. Di kolong situ mungkin boleh taruh tas-tas kecil buat privasi lebih baik lagi. Headrest kursi baris tengah dapat kalian taruh secara aman di kolong jok depan. Gue cobain dulu posisi piknik. Mending copot sepatu aja dulu. Kursinya sendiri nyaman didudukin. Kita kan LHT RHD nih, kursi tengahnya dibuat offset ke kanan aja, supaya akses kirinya lebih leluasa. Cuma masalahnya posisi duduknya jadi agak ngelendot. Mending nyeleng kaki aja, jadi kenyamanannya itu insya Allah bisa maksimum. Ayo tengok plafonnya. Cuma sayangnya nggak ada sunroof nih, lumayan loh untuk mobil seharga 400 jutaan. Apalagi tipenya Highway Star. Terus, di sini ada kantong barang. Dalam sih, cuman tepos. Beruntung ditemenin port USB. Lumayan lah buat taruh HP plus barangan tipis lainnya.
Kalau mau nyimpan barang agak gedean, ada tuh meja lipat. Kalian pengaman botol, buat jaga botol tetap pada posisinya pas lewat jalan berjarawat. Bisa juga itu sambil makan siang atau makan malam, langsung di meja itu. Kalau lagi jalan-jalan pastinya. Gue demen sama bahannya nih, rasanya padat banget. Namun inget dong ada batas maksimum barangnya, kalau mau pakai meja lipat. Kita ke bangku belakang, kalian kalau nginjak itu pedal buat majuin kursi tengah, bilang-bilang dulu ya. Kalau enggak, bisa chaos dalam dah. Ini namanya walk-in mechanism. Ada pedal itu untuk maju mundurin kursi sekaligus ngatur reclining. Sementara tuas ini teh cuma buat maju mundur kursi. Ternyata ada meja juga loh, cuma nggak sebanyak fitur meja depan. Sama aja bisa muat satu botol per meja. Untungnya dari tetanggaan sama port USB di bawah tombol sliding door. Lumayan bantu loh, ngisi handphone sambil handphonenya itu ditaruh di meja tadi. Meja tadi cuma bisa muat botol kecil, kalau botol kalian gede mending taruh sini aja. Ini seatbelt yang trik banget, soalnya titik paling atas ya ditaruh di plafon situ. Supaya rapi, mending ditempel di senderan jok aja. Kalau gini malah ganggu pandangan supir ke belakang. Ada mata khusus yang disambungin ke klep yang ternyata nggak ada tombolnya buat bukain kait khusus itu. Handle pintu tengahnya itu nyaman juga dipegang. Door-nya sendiri rata. Ada juga nih tempat naruh botol buat kalau kehabisan tempat di meja tadi. Itu ada stiker kecil itu buat ngapain ya? Oh ya, deketin lagi. Oh ini nih gabungan huruf tulang sama rumput. Ini fungsinya buat ngoperasiin privacy tray. Ini fitur harus ada loh buat mobil yang berorientasi ke penumpang belakang. Terlebih di mobil bos-bos. Panel pintu sendiri tepos. Buat mainin power window saja tangan mesti nyender di armrest. Juga buat mainin kuncinya. Habisnya ada kejutan nih di kursi depan. Mau tak tunjukin nggak? Ngomong-ngomong pintunya cukup ringan.
Seharusnya ini AC teh sejuk. Sama penyebaran udara dinginnya itu harusnya bisa merata. Tapi saya belum pernah coba yang ginian. Beruntung dia ada karpet silikon. Ada yang menarik lagi nih di bagian belakang. Ayo kita lihat. Tombol pintu belakangnya ini sesuai sama tren mobil 2010 ke atas. Pintunya sih cukup berat. Nah, terus ini dia isi bagasinya. Sangat bagus nih buat taruh gajah sama sejenis beruang. Saya pikir mending copot headrestnya aja dulu. Siapa tahu ada tempat nyimpannya. Sempat hampir nyerah. Pengen asal geletak di situ. Ternyata ada tempat satu tuh. Ya cuma satu sih. Dan beruntung tempatnya itu strategis. Ditambah penempatannya itu bikin headrestnya itu tertata rapi. Di sini juga ada tuas untuk sliding kursi. Sebenarnya di bagian depan kursi ini juga ada lah. Cuma sayangnya mungkin gak ke shoot. Terus headrest itu bisa dipasang lagi secara rapi. Cuman besinya itu masih agak manga. Harus ditekan supaya pas sama lubangnya itulah. Tapi ujung-ujungnya pemasangannya bisa rapi juga. Oke, gue coba tarik dulu ya. Ternyata ada step tertentu nih buat mengatur kerebahannya juga. Cobain dulu nih lipat samping. Gak ada versi kayak punya Innova, so harus ditahan dulu kursinya. Ya dia masih pakai 2 tali, yang biru buat gigit ke relnya, yang hitam tuh buat dikaitin. Kalau di Innova kan udah 1 tali sekaligus. So, begini hasilnya. Kelihatannya rapi nggak? So, ini bagasinya. Kalau semua kursi belakang dilipat ala-ala Innova, tapi tanpa pegas di engsel bawahnya. At least keleganya sangat mendukung. Cocok dibuat bawa barang-barang buat kabur dari rumah. Habisnya di rumah rusuh mulu. Ini bagasi tambahan nih, cocok nih kalau buat menculik orang. Taruh saja sih secara nyaman. Sudah rahasia umum bahwa seekor Nissan C27 sudah dilengkapi pintu bagasi atas yang dapat dibuka terpisah dengan pintu utamanya. Cocok dibuat ngambil barang di tempat sempit, sama hanya butuh waktu singkat buat ngambil. Ada tipuan mata di sini. Lantai bagasinya itu serasa lebih dalam. Tutupnya sendiri ringan. Sekali jep langsung gigit. Nah ini nih nilai lebih buat bos-bos. Dengan mobil ramah budget bisa disulap nih jadi jenis lounge atau lesehan. Ternyata setelah dipikir-pikir, blower kaki itu ternyata bagus. Pengaturan kursi teh ternyata masih manual. Padahal udah 2020 lah. Apalagi ini mobil lansiran 2019. Ya lumayan lah untuk menekan harga. Kursinya sendiri agak keras juga. Namun bahannya keset. Jadi saya suka mukul-mukul sama ngerabanya. Di sini ada AC 8 mata angin.
Terus seberapa lega nih laci atas? Ngomong-ngomong ini laci atas, laci mingkem. Ada dua akses kabel di sini. Yang atas tuh bisa langsung pakai kabelnya kalau mau ngecas handphone. Sementara kalau yang bawah buat dipakein adaptor. Ngomong-ngomong telapak tangan saya muat di situ. Kalau di tengah situ malah cuma bisa muat sampai setengah telapak tangan saya. Di laci tengah yang manga itu. Lumayan nih buat ngisi ulang baterai handphone. Ditaruh di situ aja. Kita buka laci bawahnya ya. Wah, ternyata lacinya itu lega banget. Nah, telapak tangan saja semuanya bisa masuk gitu. Malah sampai pergelangannya itu loh. Ternyata di situ ada laci dalamnya lagi. Cuman gak selega yang laci bawah utamanya. Pada tahu nggak fungsi tutupan itu buat apa? Buat naik turunin ban temporer. Ketimbang taruh belakang full size, ngurangin ruang, mending taruh sini aja. Nah, baru sekarang kita lihat tanpa supir. Ada fitur sakti apa aja nih? Kita lihat yang keramat-keramat dulu deh. Ya, belum sekeramat yang dikira. Soalnya pengaturan jok aja masih manual. Sama gak ada lembar support. Sementara yang kelihatan ini, semuanya peralatan pendukung buat kalian yang nyupir. Atau sopir kalian yang nyupir. Kita mulai dari door trim dulu ya. Ini tempat nyimpan botol sama barangan tipis atau sejenis buku ataupun tabloid. Tapi jangan tabloid seronok juga. Saya raba itu ternyata dalam juga kantongnya. Terus kita naik dulu. Yang atasnya itu biasanya buat narik pintu. Dalam juga. Bisa buat naruh uang receh. Lebih gampang deh buat kasihin Pak Ogah. Ini blok kelistrikan, bos spion, power windows, sama pusat penguncian. Saya rasa tombolnya itu juga solid. Di sini ada Twitter di kanan dan kiri. Seharusnya travelnya jernih. Kata Om Obi, itu kayak orang nyanyi di dashboard. Kaki-kaki gue nih cukup nih buat menjangkau pedal-pedal. Door trim kanan ini ternyata cukup buat disenderin tangan. Ruang pandang pun luas, didukung pilar yang bercabang, supaya kita bisa lihat samping depannya itu secara lega. Di sini ada MID bersusun, AC, lampu darurat, sampai tuas persneling. Ternyata di bawah sini ada laci khas. Cocok loh buat kalian yang mau naruh minuman sejenis termos, botol literan, atau minuman bersoda fast food. Terus, di setir ada tombol-tombol keramat. Yang kanan buat cruise control, sementara yang kiri buat MID dan audio. Setir bottom flat, bagus untuk ruang paha yang lebih lega. Di sini ada dua saklar sakti, buat fungsi lampu-lampu sama wiper, kayak juga fungsinya. Beruntung di saklar lampu ada fitur auto headlamp. Di ponsel benggala ini, banyak fungsi yang ditanam di mari. Selebihnya, video aja yang ngomong.
Pesan head unit, C27 boleh bagian dikit. Soalnya, ada tombol fisik buat membantu operation head unit. Plus, menekan bobot tampilannya. Lebih utama sih langsung mainin touchscreen-nya. Sementara overall tampilan layarnya keren, gaya, plus cakep banget. Seharusnya ini HUD bisa buat ngontrol layar TV di belakang. Cuma saya nggak ketemu ini jenis Android Auto di sini. Sama Apple CarPlay. Mungkin harus aktifin Miracast-nya dulu untuk mainin keduanya. Kalau Bluetooth sih udah jadi standar. Seharusnya butuh audio masih dapat berterima. Tekan ini tombol buat aktifin 1000 mata buat bantu parkir. Ternyata di tempat supir ada laci nih, lumayan buat ngisi baterai smartphone tanpa dilihat bosnya. Asal jangan lihat yang enggak-enggak. Oke, kita buka kap mesinnya. Ini dia mesin Otto MR20DD. Diklaim lebih hemat ketimbang seri C26. Terima kasih sama pengembangan CVT, diduetkan dengan semprotan langsung, 150 ekor kuda langsing, bantuan EGR, trip-for exhaust, ubahan banyak bagian, dan lain-lain. Sehingga disaranin pakai oli encer. Beruntung di atas ada sejenis busa. Lumayan buat menyaring bunyi mesin. Bentuk wiper sih bagus, kekinian, walaupun udah pasaran. Overall, gua nilai ini mobil cocok buat keluarga atau bos yang super aktif. Dengan tampilan yang so sporty, limpahan meja dan power outlet, pengaturan kursi yang sangat kaya, ditambah power band yang lebih kuat sekaligus irit bensin, menjadikan C27 layak dimiliki dengan nilai yang sesuai. Ada baiknya bisa menyematkan sunroof untuk varian yang lebih tinggi lagi.